Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang literasi budaya. Tujuan mempelajari literasi budaya dalam CPMK pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan literasi budaya dan kewargaan untuk pembentukan karakter. Mahasiswa mampu menjelaskan makna literasi budaya dan kewargaan dalam pendidikan dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi praktik literasi budaya dan kewargaan yang relevan dengan konteks lokal di sekolah dasar. Nah, yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang kegiatan literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, apa sih itu pengertian literasi budaya dan kewargaan? Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud 2017, literasi budaya dan kewargaan adalah kemampuan individu untuk memahami, menghargai, dan mempraktikkan nilai-nilai budaya dan kewargaan sebagai identitas bangsa agar dapat hidup bersama secara harmonis dalam keberagaman. Ya, sebagaimana negara kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. Seperti itu. Nah, jadi literasi ini merupakan bagian dari 6 literasi dasar yang dicanangkan oleh World Economic Forum di tahun 2015 dan diadaptasi dalam Gerakan Literasi Nasional atau GLN di Indonesia. Nah, literasi budaya itu apa sih? Nah, literasi budaya adalah kemampuan mengenali dan mengapresiasi kebudayaan sendiri maupun budaya orang lain, serta menerapkannya dalam kehidupan sosial. Nah, sedangkan literasi kewargaan adalah kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Untuk literasi kewargaan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sehingga terpisah literasi kewargaan. Jadi hari ini kita fokus ke literasi budayanya saja. Nah, selanjutnya, menurut UNESCO, pengertian literasi budaya pada tahun 2016 dalam Cultural Literacy and Sustainable Development. Literasi budaya itu mencakup cultural awareness, ya, respect, and participation, kesadaran, penghargaan, dan keterlibatan dalam budaya sebagai dari kehidupan berkelanjutan. Seperti itu ya. Jadi literasi budaya ini adalah kesadaran, penghargaan, dan keterlibatan dalam budaya sebagai bagian dari kehidupan yang berkelanjutan. Nah, inti dari literasi budaya dan kewargaan itu untuk apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah mengenali identitas budaya lokal dan nasional. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, pakaian daerah, adat istiadat yang beraneka ragam, ini adalah harus kita lestarikan, harus kita kenali agar kita itu mengenal identitas budaya lokal dan nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah menghargai keberagaman dan perbedaan sosial budaya. Jadi jadikan keberagaman ini adalah sebuah keunikan ya, sehingga eh, meminimaliskan gitu ya perbedaan-perbedaan sosial budaya untuk membentuk Indonesia yang sejahtera, berbineka tunggal ika, dan memiliki kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Kemudian eh, kita juga bisa berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan kebudayaan ini juga sudah diterapkan ya, misalnya di sekolah dasar pada hari Rabu misalnya menggunakan. Nah, kita juga di FK IP, IT, Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah ini juga sama gitu kan. Ada hari-hari tertentu yang memang kita harus menggunakan pakaian adat seperti misalnya kebaya, contohnya kayak gitu. Nah, itu kita ini masuk ke poin yang ketiga, yakni yaitu berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan berkarakter. Nah, selanjutnya pengertian literasi budaya dan kewargaan dalam bentuk pendidikan dasar. Apa sih itu? Nah, budaya itu kan merupakan dasar pembentukan jati diri bangsa. Nah, dalam konteks pendidikan dasar, literasi budaya ini berperan untuk yang pertama, menumbuhkan identitas dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Contohnya mengenakan tarian daerah, ya, lagu tradisional dan permainan rakyat. Nah, sebagaimana misalnya kita saat kemarin ya
apa yang acara, misalnya kalau ada acara-acara gitu, kita tuh menampilkan apa, menampilkan tarian daerah ya, seperti itu. Misalnya hari-hari tertentu pakai apa, pakai baju khas misalnya kayak gitu ya, karena kita tinggal di Jawa Barat, mungkin baju khasnya adalah kebaya misalnya kayak gitu ya. Kalau laki-laki misalnya pakai pangsi. Nah, itu untuk apa? Untuk membentuk karakter berbasis nilai kearifan lokal. Seperti itu ya, seperti nilai gotong royong, toleransi, disiplin, tanggung jawab yang ditanamkan dan budaya sekolah. Jadi hari-hari tertentu menggunakan pakaian adat seperti itu. Kalau ada acara-acara besar menampilkan tarian tradisional ya. Nah, ini untuk apa? Untuk meningkatkan empati dan toleransi sosial. Jadi dengan memahami budaya lain, anak belajar menghormati perbedaan. Terus misalnya di sekolah juga ada mulok ya. Muloknya itu misalnya mata pelajarannya itu kayak bahasa Sunda gitu kalau di Jawa Barat. Nah, mungkin kalau misalnya di mana di luar Jawa Barat yang menggunakan bahasa daerahnya gitu. Jadi sesuai dengan budaya lokal seperti itu. Nah, ya. Selanjutnya, menurut Tilaar tahun 2000, pendidikan nasional yang berakar pada budaya bangsa akan menciptakan manusia Indonesia yang berdaya, bermartabat, dan mampu beradaptasi dalam globalisasi tanpa kehilangan jati dirinya. Ya. Nah, jadi literasi yang selanjutnya, literasi kewargaan sebagai pendidikan karakter. Nah, ini literasi kewargaan merupakan sarana pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai dasar kehidupan bernegara seperti menghormati perbedaan dan pluralitas, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjaga lingkungan sekolah dan masyarakat, serta mematuhi aturan norma dan hukum. Saya jelaskan lagi bahwa untuk literasi kewargaan ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah ya, terus ada apa saja sih di sini saya ingatkan lagi bahwa dalam konteks kurikulum Merdeka, literasi kewargaan itu diintegrasikan dalam profil pelajar Pancasila atau P5 ya, khususnya dalam dimensi yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, praktik literasi budaya di SD itu apa saja? Nah, ini ya, penerapan literasi budaya di sekolah dasar dapat dilakukan melalui misalnya kegiatan harian sekolah. Ya, kita itu bangsa yang beradab. Maka membiasakan salam, senyum, sapa, doa bersama, dan menyanyikan lagu daerah. Ya, terus pembelajaran berbasis budaya lokal, misalnya bahasa Indonesia, menulis cerita rakyat daerah. Kalau dari Jawa Barat misalnya Sangkuriang kayak gitu ya. Terus IPS-nya apa? Mengenal adat istiadat daerah. Misalnya kalau tentang upacara adat, misalnya pernikahan di daerah Sunda itu akan berbeda dengan daerah lainnya. Nah, karena kita tinggal di Jawa Barat misalnya ya. Nah, ini kita mengenal budaya lokal tentang adat istiadat yang berlaku di daerah di mana kita tinggal seperti itu. Bisa juga disambungkan dengan SBDP. Kayak gimana SBDP-nya? Ya ini menampilkan tarian ya, tarian khas Jawa Barat misalnya jaipongan, terus ada musik tradisional misalnya degung kayak gitu ya. Nah, terus matematikanya juga bisa ternyata mengenalkan konsep pola melalui simetri, melalui motif batik. Nah, ya di Indonesia itu salah satu keanekaragamannya itu adalah batik. Nah, kita bisa mengajarkan pola, misalnya membentuk batik tulis gitu ya, motifnya seperti apa. Nah, itu bisa diajarkan kepada anak sekolah dasar. Atau misalnya khusus dalam proyek belajar Pancasila, temanya misalnya warisan budaya di daerahku. Kegiatannya bisa siswa ini membuat pameran mini tentang budaya lokal di sekolah. Misalnya apa? Makanan. Saya berasal dari kota Purwakarta, misalnya makanan khasnya apa? Simping gitu kan ya. Pakaian khasnya apa? Karena saya di Jawa Barat, berarti pakaian khasnya kebaya dan baju pangsi. Tariannya apa? Jaipongan gitu kan ya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kegiatan yang ada di tempat tinggal siswa di mana gitu ya sekolahnya. Biasanya kayak gitu. Nah, yang terakhir belum terakhir ya. Di sini ada praktik literasi kewargaan. Nah, ini ya, literasi kewargaan. Nah, ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya, tapi saya ingatkan lagi kegiatan sosial misalnya ya, bisa dengan kegiatan kerja bakti sekolah, kegiatan amal, menjaga kebersihan kelas, kemudian ada simulasi demokrasi ya, bisa pemilihan ketua kelas, musyawarah dalam pengambilan keputusan, misalnya mana suara terbanyak, ya, seperti itu. Terus ada juga proyek lingkungan, misalnya kampanye sekolah bersih dan hijau. Ada juga kegiatan nasionalisme,
misalnya upacara bendera setiap hari Senin ya, memperingati hari kemerdekaan dengan lomba tradisional ya. Misalnya 17 Agustus lombanya apa? Kerupuk, tarik tambang ya kayak gitu-gitu lah ya. Itu menjaga budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, menurut ahli yakni Suryaman tahun 2018 dalam jurnal Pendidikan Karakter, praktik literasi budaya dan kewargaan di sekolah dasar itu sangat efektif membentuk karakter siswa ketika dikemas dalam kegiatan yang kontekstual dan menyenangkan ya. Semoga dapat dipahami bahwa ternyata literasi budaya dan kewargaan ini juga memberikan efek yang positif ya karena bisa membentuk karakter siswa. Nah, di sini ada beberapa strategi dan model pembelajaran literasi dan kewargaan yang bisa kita gunakan di sekolah dasar. Yang pertama adalah CTL atau Contextual Teaching and Learning, ya, mengaitkan konsep budaya dengan kehidupan nyata siswa. Jadi kontekstual nyata, ya, seperti yaitu budaya yang ada di Jawa Barat misalnya karena tinggalnya di Jawa Barat. Terus kita juga bisa bikin project based learning atau PJBL di mana siswa itu mengerjakan proyek budaya atau kewargaan, misalnya membuat pameran budaya daerah, ya. Terus misalnya ada hari di mana mereka pameran mengenalkan makanan tradisional, misalnya kayak gitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga model strateginya yang pakai service learning. Nah, apa sih service learning? Nah, ini pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat, misalnya membantu kegiatan sosial di lingkungan sekolah, ya, membantu misalnya apa? Membersihkan solokan kayak gitu ya, membantu membersihkan masjid seperti itu. Nah, ada juga yang keempat yakni storytelling atau narasi budaya ya. Jadi menggunakan cerita rakyat atau tokoh pahlawan lokal untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti itu. Nah, ada juga integrasi kurikulum merdeka ya. Dalam kurikulum merdeka, literasi budaya dan kewargaan ini termasuk dalam dimensi berkebinekaan global dan gotong royong pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini guru dapat mengintegrasikan kegiatan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau lebih dikenal dengan P5 kalau di sekolah dasar ya. Nah, contohnya apa? Misalnya gini, kita ada tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah, apa ini kegiatannya? Mengenalkan permainan tradisional sebagai warisan budaya. Nah, kalau di daerah saya di Purwakarta, setiap hari jadi kota Purwakarta itu ada beberapa misalnya tarian yang dikenalkan yang dari Jawa Baratnya gitu ya. Jadi ada kayak pameran, parade gitu ya. Jadi di pusat kota itu ada parade penampilan dari beberapa tradisi, bahkan sampai makanannya pun ditampilkan. Nah, ini sebagai salah satu cara kita sebagai warga daerah apa membiasakan gitu bahwa dalam membiasakan untuk mengenalkan ini loh gitu ke warisan budaya yang kita miliki gitu ditampilkan terus diparadekan gitu. Nah, jadi anak-anak yang ada di usia sekolah dasar pun bisa turut aktif karena biasanya melibatkan pihak sekolah juga kayak gitu. Nah, terus ada juga tema kearifan lokal ya, misalnya mengeksplorasi budaya daerah melalui karya seni. Nah, ini ada kuliner, ada cerita rakyat. Nah, kalau di Jawa Barat itu ada ya eh, kampungnya Pak Dedi gitu. Nah, itu di sana tuh ada banyak sekali makanan-makanan tradisional. Nah, sekarang di Purwakarta juga ada kayak gitu ya. Jadi benar-benar mengenalkan kuliner khas ya, kuliner khas yang ada di Jawa Barat kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah beberapa upaya contoh kontekstual. Nah, ini ya, kita sudah mengambil ke beberapa contoh daerah ya. Misalnya yang pertama nih, daerah Jawa Barat. Kegiatannya apa? Misalnya ini ada lomba kaulinan barudak kalau di Purwakarta itu ya. Jadi nanti apa isinya? Nah, ini permainan tradisional yang ada di Jawa Barat. Misalnya ada oray-orayan, ya, galah santang kayak gitu. Terus apa main egrang kayak gitu dan lain sebagainya. Terus ada juga misalnya lomba menyanyi lagu tradisional kalau di Jawa Barat misalnya Manuk Dadali. Terus ada juga pengenalan cerita rakyat misalnya cerita Sang Kuryang. Nah, nilai karakternya apa? Yakni ada gotong royong, ya, cinta tanah air dan kejujuran. Selanjutnya ada contoh misalnya dari Bali kegiatannya tari tradisional dan ritual budaya ya. Di Bali itu sangat kental sekali dengan
ritual. Ritual budayanya itu banyak sekali ya, bahkan setiap tariannya pun mengandung makna. Nah, ini untuk apa? Yakni untuk menumbuhkan nilai karakter disiplin, ya, spiritualitas dan ketekunan kebanggaan budaya lokal. Nah, seperti itu ya. Jadi rutinitas selalu diajarkan, selalu dilakukan sehingga budayanya itu tetap terjaga turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Terus ada lagi dari daerah misalnya Sumatera Barat, ya ada cerita Malin Kundang, terus ada upacara adat Batagak Gala, kayak gitu ya. Nilai karakternya apa? Untuk kedisiplinan, tanggung jawab, musyawarah, dan saling menghormati. Ya, terus ada, nah kesimpulan dari kegiatan ini adalah jadi literasi budaya dan kewargaan ini merupakan fondasi penting dalam pendidikan dasar untuk membentuk karakter siswa. Yang pertama berbudaya, yang kedua berakhlak, dan berwawasan kebangsaan. Jadi anak-anak generasi selanjutnya itu tetap mengetahui bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kaya akan budaya. Nah ya, untuk guru SD-nya apa? Nah, untuk guru SD sebagai fasilitator dalam pembelajaran, nah perlu apa ini? Perlu memahami konsep dan nilai literasi budaya dan kewargaan. Jadi tidak hanya mengetahui misalnya dari Jawa Barat itu apa baju khasnya, nah tetapi juga mengaplikasikan dalam misalnya kegiatan pembelajaran, menggunakan baju khas daerah pada hari-hari tertentu, bahkan calon gurunya pun sudah ikut gitu ya. Menggunakan baju khas dalam hari-hari tertentu. Terus mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam pembelajaran. Nah, tentu saja kita misalnya di Jawa Barat ya kita mengikuti aturan yang ada di Jawa Barat. Misalnya muloknya apa? Pakai bahasa Sunda, ya baju khasnya apa? Pakai kebaya dan pangsi. Nah, terus yang ketiganya itu melibatkan siswa dalam kegiatan nyata yang menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Nah, dengan demikian literasi budaya dan kewargaan ini bukan hanya sekedar pengetahuan ya, tetapi menjadi praktik hidup yang membentuk kepribadian pelajar Pancasila. Nah, ini di sini saya ingatkan lagi bahwa literasi itu tidak hanya membaca ya, tidak hanya membaca saja, tetapi harus mampu mengaplikasikan makna dari bacaan tersebut. Nah, begitu juga dengan literasi budaya dan kewargaan. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, apa bajunya, kebaya, pangsi. Nah, tidak, tetapi menjadi praktik hidup yang membentuk kepribadian pelajar Pancasila, yakni misalnya di Jawa Barat bisa menggunakan baju kebaya dan pangsi untuk hari-hari tertentu dan ini dijadikan sebagai pengenalan dan bentuk eh, bentuk menjadi praktek hidup gitu ya. Oh ini loh sudah dipakai, oh ini loh sudah digunakan. Nah, kita menanamkan rasa cinta tanah air dengan kegiatan menggunakan misalnya baju adat seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada daftar referensi yang bisa teman-teman cari lagi ya informasi tentang literasi budaya dan kewargaan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.